Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitrianingsih. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah modul ajar kurikulum merdeka berbasis deep learning untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan idhar dan ikhfa pada kelas 4 MI. Modul ini disusun oleh saya sendiri, Nur Anissa Fitrianingsih. Untuk sekolah saya memilih di MI Terpadu Al-Anwar. Baik, untuk yang pertama ada identitas modul mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4 fase B semester ganjil dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran dalam 2 kali pertemuan dan tahun pelajaran tahun 2025-2026. Bab yang akan dibahas adalah hukum bacaan idhar dan ikhfa, yaitu 2 dari 4 hukum atau 5 hukum bacaan nun mati dan tanwin yang wajib dikuasai oleh siswa di fase ini. Selanjutnya, yang kedua ada kesiapan peserta didik. Sebelum masuk ke materi, modul ini memetakan kesiapan belajar siswa terlebih dahulu. Baik dari pengetahuan sosial awal, siswa kelas 4 sudah mengenal huruf hijaiyah, harokat, dan dasar makharijul huruf. Modul ini juga membagi kebutuhan belajar siswa menjadi 3 gaya. Yang pertama ada visual, bisa melalui lewat kartu huruf, tabel, dan video. Yang kedua ada auditory, lewat contoh bacaan guru, murotal, dan juga talaki. Kemudian yang terakhir ada kinestik, lewat praktik membaca berulang dan permainan kartu huruf. Selanjutnya ada tema kurikulum berbasis cinta dan tujuan pembelajaran. Modul ini mengusung kurikulum berbasis cinta dengan topik panca cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta cinta ilmu. Materinya diinsersikan sebagai bentuk kecintaan pada Al-Quran melalui ilmu tajwid. Capaian pembelajarannya, siswa mampu membaca surah pendek dengan tartil serta menerapkan hukum bacaan tajwid termasuk idhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Kemudian tujuan pembelajarannya dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian huruf dan cara membaca idhar. Kemudian pertemuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan ikhfa sekaligus menggabungkannya dengan idhar dalam ayat Al-Quran. Selanjutnya, pendekatan dan model pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dan drill and practice, dipadukan dengan pendekatan deep learning, yaitu mencakup mindful, meaningful, dan juga joyful learning. Adapun penjelasannya, yang pertama mindful, siswa itu bisa menyimak bacaan dengan saksama dan merenungi keindahan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua meaningful, artinya kaidah idhar ikhfa itu dikaitkan dengan ayat yang sering dibaca sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada joyful learning, itu bisa lewat permainan kartu huruf, lomba kelompok, dan latihan berpasangan. Adapun strategi diferensiasinya juga lengkap, bisa dari sisi konten, proses, sampai juga produk, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa yang beragam. Kemudian selanjutnya langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran pertemuan pertama, masuk ke inti pembelajaran. Pada pertemuan pertama fokus pada hukum bacaan idhar dengan durasi 70 menit. Kegiatannya meliputi kegiatan pendahuluan 10 menit, mencakup salam, tadarus singkat, apersepsi dengan pertanyaan pemantik seputar bacaan nun, sukun, bertemu hamzah atau kha. Kemudian yang kedua, kegiatan inti mencakup 5 menit, yaitu siswa menyimak contoh bacaan idhar dari guru, lalu guru menjelaskan 6 huruf idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Siswa kemudian berkelompok mencari dan menandai contoh bacaan idhar dalam potongan ayat, lalu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup 10 menit, mencakup refleksi, rangkuman, dan tugas mencari 1 contoh bacaan idhar di rumah. Selanjutnya langkah pembelajaran untuk pertemuan kedua.
Pada pertemuan kedua membahas hukum bacaan ikhfa sekaligus praktik gabungan idhar dan juga ikhfa. Guru menjelaskan 15 huruf ikhfa beserta cara membacanya yang samar dan berdengung, lalu mendemonstrasikannya secara langsung. Adapun aktivitas menarik di sini ada dua. Yang pertama, latihan berpasangan, yaitu siswa saling menyimak bacaan idhar dan ikhfa dengan teman sebangku. Kemudian aktivitas yang kedua, permainan kartu huruf, yaitu siswa memasangkan huruf hijaiyah ke kelompok idhar ataupun ikhfa. Pada penutup, siswa menuliskan satu huruf idhar dan satu huruf ikhfa beserta contohnya sebagai bentuk refleksi mandiri. Selanjutnya, yang terakhir, modul ini menggunakan 3 jenis asesmen. Asesmen yang pertama, diagnostik, bisa mencakup tanya jawab lisan di awal pertemuan untuk mengecek kemampuan dasar membaca huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua, asesmen formatif, observasi keaktifan, penilaian praktik membaca, dan kuis digital di akhir pertemuan kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu asesmen sumatif, tes praktik membaca ayat berhukum idhar maupun ikhfa dengan rubrik penilaian, serta tes tulis untuk mengukur pemahaman konsep. Itulah gambaran lengkap modul ajar hukum bacaan idhar dan ikhfa untuk kelas 4 yang memadukan kurikulum merdeka, pendekatan deep learning, dan nilai kurikulum berbasis cinta. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.